Rakyat Republik Indonesia guna memperingati 66 tahun pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada 1 Juni 1945 atau yang telah kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Peringatan ini sungguh menggembirakan bagi saya, bukan hanya dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia kelima ataupun sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun juga sebagai seorang warga bangsa yang mencintai negeri ini. Mengapa? Karena di tengah-tengah krisis ideologi yang melanda bangsa ini dan di tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar bagi kita semua dan sebagai perekat bangsa. Sebagai salah satu bukti bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat bangsa, yaitu suatu pergantian kekuasaan pada periode 1998 sampai 2004. Telah terjadi 4 kali pergantian kepemimpinan nasional, tetapi bangsa Indonesia tetap masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi masa-masa pada krisis yang lalu. Pancasila selalu hadir sebagai solusi kebangsaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berbicara tentang Pancasila tidak bisa tidak kita mesti berbicara tentang Bung Karno. Bukan karena beliau bapak saya, tetapi justru sebagai penggali Pancasila dan sekaligus sebagai proklamator bangsa. Karena itulah dengan penuh segala kerendahan hati saya ingin mengajak setiap warga bangsa, terutama para pemimpin bangsa, untuk mengkontemplasikan rentang panjang benang merah alur pikiran Bung Karno melalui suatu perjuangan yang dilakukan oleh beliau sejak masih muda, termasuk ketika dipenjara dan dibuang ke pengasingan. Pun telah berulang kali dibuang keluar masuk penjara sebagai tahanan politik pemerintah Belanda, antara lain di penjara Bancai, penjara Sukamiskin, Bandung pada tahun 29 sampai 31, dibuang ke ND Flores pada tahun 34 sampai 38. Lalu ketika setelah merdeka, sebelum merdeka dibuang ke Bengkulu tahun 38 sampai 42, dan setelah kemerdekaan dibuang lagi ke Brastagi Prapat Sumatera Utara tahun 48, lalu ke Mentok, Bangka 49 bersama para tokoh pejuang bangsa lainnya. Hal-hal seperti ini sudah lama tentunya tidak kita dengar sebagai salah satu warga bangsa maupun bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sesebangsa setanah air, perjuangan panjang disertai pemikiran yang berakar dari sanubarinya rakyat Indonesia bukan datang begitu saja, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, maka gagasan dari sebuah bangsa merdeka dan bagaimana kehendak menjadikan sebuah bangsa itu menjadi kenyataan untuk merdeka telah lama dipikirkan oleh Bung Karno. Hal ini nampak ketika Bung Karno menyampaikan pledoinya yang sangat legendaris di pengadilan pemerintah kolonial yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Dengan demikian, menarik benang merah dari keseluruhan gagasan pikiran-pikiran Bung Karno sangatlah penting
dan merupakan keharusan bahwa Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dalam kesejarahan dengan Bung Karno. Penegasan ini diperlukan untuk menghindarkan bangsa ini dari cara berpikir instan, bahkan seolah-olah mengandaikan Pancasila sebagai produk sekali jadi yang jauh dari proses perenungan dan steril dari dialektika sejarah panjang masyarakat Indonesia. Hal lain yang sangat penting guna menghindarkan keraguan sebagian pimpinan bangsa yang masih tetap menempatkan beliau di sudut gelap dan abu-abu dari sejarah bangsanya sendiri, sehingga akibatnya membuat sosok Bung Karno terasa asing di hadapan sebagian warga bangsanya sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI telah melaksanakan sidang yang pertama kalinya dengan agenda membahas tentang beginsel atau dasar dari sebuah negara Indonesia merdeka yang hendak didirikan. Marilah kita mencoba merenungkan dengan bertanya, mengapa Bung Karno dapat menguraikan dasar Indonesia merdeka tersebut secara lisan dengan baik dan lancar. Hal ini sesuai dengan kesaksian Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, dalam kata pengantar buku Lahirnya Pancasila tahun 1947. Saya petik, buku Lahirnya Pancasila ini adalah buah stenografis verslah dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan apa yang akan menjadi dasar negara kita sebagai penjelmaan dari angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu kurang sempurna tersusunnya, tetapi yang paling penting ialah isinya. Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh lahirnya Pancasila, ternyata ini adalah suatu demokratis behinsel, suatu behinsel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi dasar hukum ideologi negara kita, suatu beginsel yang meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan. Meskipun kalau kita imajinasikan sidang pada waktu itu tidak terbayangkan di bawah ancaman yang keras dari pemerintah bala tentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka tak mungkin dikekang-kekang. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita dengar pula pendapat Profesor Master Dr. Andes Notonagoro, guru besar Universitas Gadjah Mada, pada saat pidato pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Bung Karno. Beliau, supaya diketahui, mempunyai gelar Dr. Honoris Causa berjumlah 23 buah. Mendapatkan tanda jasa dari dua paus. Bayangkan 2 paus untuk kerja beliau bagi kemanusiaan. Tidak pernah dicabut suatu gelar yang sangat istimewa dari Nahdlatul Ulama. Silahkan nanti tanya kepada Nahdlatul Ulama, apakah gelar tersebut sudah dicabut buat beliau. Pada tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta, beliau mengatakan
bahwa pengakuan terhadap Bung Karno sebagai pencipta Pancasila dan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila bukan terletak pada urut-urutan sila Pancasila yang berbeda dengan urutan sila Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan yang diberikan justru terletak dalam azas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, bukan pada bentuk formilnya, akan tetapi sifat material yang dimaksudkannya. Penjelasan tersebut hendaknya dapat kita jadikan sebuah pegangan bahwa peringatan hari lahir Pancasila ini bukannya untuk merubah sila-sila Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita sepakati dengan final sebagai konstitusi negara Indonesia, tetapi justru untuk memberikan makna filosofis akan sifat material dari Pancasila itu sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPKI sangat mudah dimengerti mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektivitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas dalam suatu contoh dalam pelantikan Menteri Agama tanggal 2 Maret 1962. Bung Karno memberikan wejangan pada Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang menggantikan pada waktu itu Kiai Haji Wahid Wahab sebagai Menteri Agama. Kutipannya, saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya. Pesan etis ini menjadi sangat penting guna mengakhiri dikotomi nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia. Demikian juga Pancasila pernah disalah tafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari kerusakan yang hebat pada kemanusiaan. Saya berharap memang tidak mungkin pada pidato ini yang sangat singkat untuk menjelaskan pikiran-pikiran beliau yang begitu baik dan begitu banyak. Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai bagian dari manusia yang berada di abad 20. Beliau hidup di abad 20. Kita sekarang di abad 21. Bayangkan, kini yang berada di abad 21 dan terbukti bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah. Silahkan saudara-saudara baca kupasan Kompas tanggal 23 Mei dan 25 Mei 2011. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari sinilah kita mengerti dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam yang disebut Trisakti. Pidato Trisakti tahun 1964
yang digagas melalui suatu perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pertanyaannya, apakah cita-cita di atas terlampau naif untuk dapat dicapai oleh bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar dapat berdaulat secara politik? Saya merasa pasti dan dengan tegas kalau kita bisa bersuara lantang akan mengatakan bahwa kita semua akan mengatakan tidak. Bukankah sekarang kita merasakan ada kebenarannya bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan antara lain energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya. Karena itulah hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila 1 Juni ini bukanlah terletak pada acara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang kian hari semakin kompleks. Bagi saya, peringatan kali ini mestinya merupakan suatu jalan baru, jalan ideologis untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada suatu ideologi yang mengakar dari nurani rakyatnya. Mari kita bisa memberikan contoh negara seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan Republik Rakyat Tiongkok sekarang ini menemukan kekokohannya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologilah yang menjadi motif sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Memudarnya Pancasila di mata dan hati sanubari rakyatnya sendiri telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jati diri dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar, karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa. Dan harapan merupakan sebuah pelita besar dalam jati diri bangsa. Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangannya sendiri. Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikannya dan melaksanakannya, hingga akhirnya kita terlelap terus dalam pelukan neokapitalisme dan neoimperialisme, serta terbangunnya fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik dan budaya oleh rakyatnya. Justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya dan dipisahkan terus dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan. Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan. Ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara kita, pertanyaan yang menohok bagi kita adalah,
ketika para penyelenggara negara dan pembuat undang-undang harus merujuk dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila. Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. Pertanyaan tersebut sangat-sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 alam reformasi ini menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada lembaga Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang telah bersusah payah memproses di dalam mensosialisasikan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sosialisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial bangsa Indonesia. Saya menghimbau kepada segenap bangsa Indonesia, hendaknya tugas mulia sosialisasi dan institusionalisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga negara lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga dilakukan oleh segenap komponen bangsa, khusus kepada lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk dapat memastikan kembali agar mata pelajaran ideologi Pancasila beserta penggalinya dapat diajarkan dengan baik dan benar, mengikuti benang merah sejarah bangsa di setiap jenjang pendidikan anak didik kita. Saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin kembali menyampaikan sedikit cuplikan lagu yang begitu indah yang telah kita dengar tadi, yang disampaikan oleh almarhum Franky Sahilatua, sahabat saya, dalam syair Pancasila Rumah Kita. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh Indonesiaku. Selamat memperingati 66 tahun hari lahirnya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Kaya sini. Telah kita simak bersama pidato kebangsaan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri.